Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Mas Gibran Raka Buming Raka terus disudutkan dan memang tidak sedikit banyak orang juga yang memang tidak menyukai Mas Gibran dikarenakan dia masih muda dan mereka berpikiran siapa Mas Gibran. Demikian mereka sampaikan. Sehingga terlihat dari nyir-nyiran, body language, dan lain sebagainya terhadap Mas Gibran. Sampai diisukan dia bahwa dia pemilik akun Fubu Fafa, ya. Yang kalau kita lihat akun Fubu Fafa kan ya seperti kita tahu wow, terlalu ini ya. Tetapi ada pesona di Mas Gibran yang memang bukan seorang Fubu Fafa. Mas Gibran melakukannya memang itulah karakter daripada Mas Gibran. Coba kita lihat ini ya. Viral di media sosial, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mencium tangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar namanya. Terlihat ketika Gibran sampai di kantor Kemenag, beliau langsung menyalami Nasaruddin Umar dan mencium tangannya. Ini namanya Mas Gibran lebih mengutamakan adab daripada jabatan. Komentar dari warganet. Kalau lihat dari jabatan, ya jelas wakil presiden lebih tinggi daripada para menteri. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itulah karakter Mas Gibran yang lebih mementingkan nomor satu adab daripada jabatan. Beliau mencium Menteri Agama karena memang dia merasakan bahwa dirinya memang merasa masih muda, jadi wajar dia melakukan itu. Dan ini adalah karakter yang bukan dibuat-buat, tetapi memang ini pembawaan Mas Gibran. Ya. Apakah Mas Gibran seorang pupu Fafa? Hanya mereka-mereka saja yang membenci, mereka-mereka saja yang julid, mereka-mereka aja yang punya sejarah tersakiti, ya, sehingga terus berupaya untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi lewat Mas Gibran salah satunya. Ya, upaya itu akan terus dilakukan. Nyeri-nyeri itu akan terus dilakukan selama masih ada kesempatan untuk mengorek-ngorek kemudian menjatuhkan Mas Gibran, maka itu akan terus dilakukan sampai terus Mas Gibran belum jatuh. Tapi sekali lagi tidak ada pohon yang bisa tumbang kalau akarnya sudah kuat. Kalau Mas Gibran memang sudah pembawaannya santai dia, ya. Dihujat apapun dia santai karena memang ini seperti bawaannya Pak Jokowi. Kalau memang ada kesalahan di Mas Gibran, silahkan sampaikan. Tetapi kan kita lihat bahwa inilah bukti nyata. Mas Gibran masih disukai oleh masyarakat Indonesia. Pada saat ada di PBNU, coba terlihat tepuk tangan yang sangat gemuruh pada saat ada slide menyorot Mas Gibran. Itu sekali lagi ini pembawaan ya, pembawaan Mas Gibran yang tidak bisa dilakukan mungkin sama orang lain ya, karena memang sudah pembawaan dan ini sudah dilakukan sebelum jadi wakil presiden. Pada saat Mas Gibran jadi wali kota Solo pun itu sikap Mas Gibran memang demikian ya, seperti itu. Ya, pesonanya sangat luar biasa. Ya, membuat kita takjub dan wakil presiden loh, orang nomor 2 di suatu negara, pemerintahan, orang nomor 2. Tetapi itulah kerengkuhan, adab, etika dari Mas Gibran yang betul-betul memberikan contoh, ya, secara tidak langsung memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia. Inilah adab ketimuran, inilah adab orang Indonesia yang sebenarnya.
ya. Bukan hanya bisa menyinyir saja, bukan hanya bisa mengomentari, dan bukan hanya bisa pengen menjatuhkan. Ya, itulah Mas Gibran, luar biasa. Inilah saya. Saya orang yang jauh dari kata sempurna. Namun saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya. Saya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Orang menyukai saya, syukur alhamdulillah. Orang membenci saya tidak masalah. Dipuji saya tidak akan terbang. Dihina saya tidak akan tumbang. Luar biasa. Memang itulah tantangan ya dari sang penantang. Ya kita tahulah gerombolan-gerombolan, kalau saya katakan gerombolan ya, orang-orang yang terus mengutak-ngatik Mas Gibran juga Pak Jokowi ya, di seberang sono, yang terus dimulai dari akun Pupu Pava ya, kemudian OCC Arfi dan lain sebagainya, terus menghujam keluarga Pak Jokowi dan tidak akan henti. Mulai sekarang merekrutmen yang lain, malah ada seorang jenderal masuk ke dalam timnya, terus direkrutmen orang-orang yang pernah sakit hati, orang yang pernah tersisihkan di pemerintahan Pak Jokowi, sekarang berkumpul ya bersama-sama untuk malah menjatuhkan Pak Jokowi, juga menjatuhkan Mas Gibran. Tapi sekali lagi, tidak ada pohon beringin yang bisa tumbang kalau akarnya sudah menghujam ke akar. Yaitu sekelompok orang yang berupaya menghasut, terus mengadu domba, memfitnah dan sebagainya agar keluarga Pak Jokowi juga hancur. Tapi ingatlah bahwa jangan coba-coba melawan Pak Jokowi. Kalau tidak ada akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.